Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Karamah, wabil khusus Bapak Rasino laku pengurus masjid, saya ucapkan selamat ya pada Rasino. Saya dengar terpilih kembali menjadi ketua, benar? Wah, subhanallah, di periode yang ketiga ya? Oh, ya. Di periode yang ketiga ya, mudah-mudahan di periode yang ketiga ini PR Masjid Nurul Karamah yang hingga hari ini belum terselesaikan, semoga dalam waktu 3 tahun ke depan PR-PR itu bisa diselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah, para asatidz, semua saja yang hadir pada malam ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis ini, berkahnya ngaji, berkahnya majelis, berkahnya kitab, berkahnya ilmu, dan doa para ulama, doanya para guru, doanya para kiai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dilancarkan segala usahanya. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti, taat kepada kedua orang tuanya, guna bagi agama, nusa dan bangsa, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah syai'ul lillah lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Karamah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq, halaman 169. Babnya adalah mauqiful imam, berdirinya imam dan makmum. Idealnya berdirinya imam dan makmum itu seperti apa sih? Ya. Kalau makmumnya hanya sendiri atau makmumnya berdua, itu makmum posisinya ada di sebelah kanan apa sebelah kiri, atau lurus sejajar dengan imam. Bagaimana kalau makmumnya itu ada anak kecil? Anak kecil itu idealnya ditaruh di mana? Di depan, di samping, atau di belakang? Menurut Pak Haryanto, anak kecil enaknya taruh di mana? Taruh di rumah. Ini akan kita bahas bersama ya. Termasuk orang perempuan ketika sholat berjamaah. Tentu saja Bapak juga mungkin sering sholat berjamaah bersama anak-anak dan istri di rumah, ya.
Kalau anak itu disebutnya anak-anak. Kalau istri cukup sekali aja. Jangan istri-istri ya. Ya walaupun doanya di Al-Qur'an itu ya jamak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu istri kalau dengar dan ngerti artinya itu pasti marah, Pak. untungnya nih istri bapak nggak paham. Itu berkahnya nggak paham tuh. Jadi jangan dikira nggak paham tuh nggak ada berkahnya gitu. Berkahnya nggak paham, istri bapak tetap amin. Itu kalau istri bapak alim, istri bapak pinter, bapak baca doa itu enggak gua aminin lu. Habis doanya kan Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami ya hablana min azwajina, istri-istri wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun ya, sebagai penyejuk pandangan, penyejuk hati. Wah, itu kalau istri tahu artinya azwajina, istri-istri, emang istri bapak berapa gitu. Itu jamaah rahimakumullah. Maka ketika bapak sholat berjamaah dengan anak-anak di rumah dan istri dan istri, nah, itu idealnya di mana barisan mereka gitu. Nah, ini juga akan kita bahas bersama ya, seperti yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu kelebihan kitab ini itu selalu yang dicontohkan adalah Rasul. Bagaimana salatnya Rasulullah? Ketika Rasulullah itu salat bersama ibu-ibu, ya, bersama orang perempuan. Gitu. Nah, ini kelebihan kitab. Karena makanya kitab ini disebut dengan kitab fikih sunnah. Fikih sunnah, fikihnya fikih memang itu adalah pondasi ilmu agama. Nah, sunnah itu karena didasari dengan hadis, gitu. Maka disebutnya dengan fikih sunnah, gabungan antara fikih dengan hadis. Jadilah kitab ini menjadi fikih sunnah. Baik, saya bacakan kitabnya jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istihbabu wuqufil wahid an yaminil imam wal isnain. Disunahkannya berdirinya makmum ya, ketika berjamaah dengan imam di sebelah kanan. Jadi makmumnya itu adanya di sebelah kanan. Kalau bapak salat berjamaah, bapak posisi jadi imam, terus ada makmum satu, makmum satu. Nah, posisi makmum sunnahnya itu bukan berada di lurusnya imam atau di sebelah kirinya imam, tapi posisi di sebelah kanan, sebelah kanan. Ya. Kalau makmumnya dua sama, makmum kedua datang diletakkan di kanan juga. Ya. Karena kanan itu adalah posisi paling baik dibandingkan dengan sebelah kiri. Ini alhamdulillah nih, masjid kita miringnya jomplang ke kanan. Ini udah nyunah, Pak. Ya gak? Imam posisi di sini. Yang di kiri berapa orang paling kan muatnya? Ya gak? Satu atau dua? Satu ya? Satu. Selebihnya larinya ke kanan semua, jomplangnya ke kanan. Ya. Kalau jomplangnya ke kiri itu nggak bagus, Pak. Ya. Jomplangnya ke kiri. Ya. Karena itu disebut dengan ashabul yamin wa ashabus shimal. Nah, posisi kita udah bagus, sehingga yang kanan ini posisinya jauh lebih afdol daripada yang kiri. Maka kepada jamaah, kalau mau nyari afdoliyatus sholatul jamaah, maka hendaklah cari barisan di sebelah kanan imam. Nah, tapi nggak berarti kemudian rebutan di kanan semua, kiri nggak laku ntar. Wah, jomplang barisan, nggak imbang gitu. Iya.
Ya kalau bisa di kanan, di kanan. Cuman karena datang telat nggak kebagian, ya udah dapatnya kiri nggak masalah. Ya. Yang penting masih sop awal. Kalau sop awal nggak bisa, ya udah sop kedua, sop ketiga dan seterusnya. Ya. Gitu. Li hadis Jabir. Nah ini tadi fikihnya tuh Pak. Ya. Sekarang hadisnya. Itu yang dimaksud fikih sunnah seperti itu. Fikihnya sudah, posisinya itu adanya di sebelah kanan bagi makmum. Nah ini sekarang hadisnya. Li hadis Jabir, hadis yang datang dari Jabir. Qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalla faji'tu faqumtu ala yasari. Saya, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ya, hendak. Faji'tu faqumtu, saya datang, lalu saya berdiri ngala yasari, di sebelah kirinya. Apa yang terjadi ketika Jabir yang datang hendak berjamaah adanya di sebelah kiri Nabi? Nah, Nabi belum sempat takbir, itu tangannya Jabir langsung ditarik, dipegang, digeser ke sebelah kanan. Sini Jabir, langsung dipegang. Ya, nggak lagi pakai isyarah atau pakai mulut, tapi langsung tarik tangan, tarik, taruh sebelah kanan. Fa akhadha biyadi. Ya. Tanganku dipegang oleh Nabi dan dituntun, taruh di sini. Hatta aqamani an yaminihi, sehingga saya itu berdiri pas di belakang Nabi, kata Jabir. Summa jaa Jabir bin Sakhr, lalu datang sahabat yang lain, namanya Jabir bin Sakhr. Kalau tadi Jabir bin Abdillah misalnya. Nah, sekarang ada lagi namanya Jabir juga, Jabir bin Sakhr. Faqama an yasari, itu Jabir yang kedua ini berdirinya di kiri. Berarti sebelah kirinya Jabir bin Abdullah. Ya. Apa yang terjadi ketika orang kedua itu ada di sebelah kiri juga? Faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aidina jami'an. Kedua tangan kami itu kedua-duanya dipegang oleh Rasul untuk digeser sebelah kanan. Masya Allah. Hatta aqamana khalfa, sehingga kami berdiri pas di belakang Nabi. Ya. Nah, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Demikian posisi ideal jamaah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada dua sahabatnya yang dua-duanya itu bernama Jabir, Jabir bin Abdillah dan Jabir bin Sakhr. Semuanya dua-duanya itu ada di sebelah kanan. Ini adalah posisi ideal. Ini adalah posisi sunnah yang kita terapkan dalam kita melaksanakan sholat, baik berjamaah di masjid atau kita berjamaah di rumah. Biasakan anak kita, nak di sebelah kanan bapak, itu posisinya. Dan itu akan menjadi kenangan anak terhadap bapaknya. Dan anak akan selalu ingat hal-hal seperti itu terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita isyaratkan. Bapak saya dulu kalau sholat berjamaah, saya selalu suruh di sebelah kanan. Itu akan selalu ingat anak. Ya. Maka mulai dari diri kita, ajak keluarga. Ya. Memang sholat berjamaah di masjid itu bagus, baik, dan pahalanya juga besar. Ya. Tapi sesekali sholat berjamaah di rumah bersama anak-anak, karena itu juga ada pembentukan karakter, ya, gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana kalau ada orang perempuannya, ada istri, ada anak perempuan, ya, baik sholat berjamaah di masjid ataupun sholat berjamaah di rumah. Ini dia jamaah. Kalau sholat
berjamaah bersama anak-anak perempuan atau ada istri. Wa idza hadratil mar'ah til jamaah, wa idza hadratil mar'atul jamaah, apabila orang perempuan itu ikut hadir salat berjamaah, ini fikihnya ya, ini fikihnya. Waqafa wahdaha khalfar rijal, maka orang perempuan itu berdiri di belakang ya, berdiri di belakang laki-laki, pokoknya paling belakang ya, gitu. Wala tusaf mahum, dan tidak boleh berdiri sejajar dengan laki-laki. Nah, itu kemarin yang terjadi di Indramayu sana, itu kan perempuan sejajar dengan laki-laki. Itu secara hukum nggak boleh. Perempuan itu tidak boleh sejajar dengan laki-laki. Perempuan itu harus berdiri di belakang laki-laki. Ya. Fa in khalafat sahhat salatuhu. Apabila perempuan itu berdiri di belakangnya, ya, sahhat salatuha, maka dia salatnya itu sah. Ngindal jumhur, menurut jumhurul ulama. Nah, ini fikihnya. Jadi sejak kita kecil sampai kita dewasa saat ini, ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita itu udah benar, bahwa perempuan itu diletakkan di belakang, tidak dianjurkan diletakkan di samping. Ya. Hanya saja bedanya dulu orang tua kita atau guru-guru kita tidak sedetail menjelaskan seperti ini, hanya langsung menerapkan. Nah, ini berkahnya ngaji. Berkahnya ngaji kita disampaikan. Ini kitabnya, ini kaulnya, ini pendapatnya. Ya. Sehingga kita melaksanakan amal, melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan katanya. Ya. Itu. Ini kelebihan kita ngaji. Ya. Maka orang ngaji itu keren. Orang ngaji itu keren. Ngaji itu ibadah. Ngaji itu nambah wawasan. Ngaji itu membuat kita semakin alim, semakin pintar. Ya. Namun kendati demikian, Imam Syafi'i selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap tawadhu. Sehingga beliau bilang, idza zadani ilman zadani fahman bil jahli. Apabila hari ini ilmu saya bertambah, maka saya semakin paham. Sesungguhnya saya makin bodoh. Itu tawadhunya Imam Syafi'i. Ilmunya bertambah tapi semakin merasa dirinya bodoh. Itu Imam Syafi'i. Beda dengan anak-anak zaman sekarang. Tahu ilmu sedikit aja udah pamer kan. Enggak boleh itu. Ya. Ya. Baik. Ini dia hadisnya di jamaah. Hadis yang menjelaskan tentang perempuan itu salat berjamaah ada di belakang. Qala Anas bin Malik. Shallaitu ana wa yatimin fi baitina. Saya salat bersama anak yatim di rumah kami. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu Sulaim khalfana, dan ada ibu kami yaitu Ummu Sulaim, itu ada di belakang kita. Ya. Ummu Sulaim yang statusnya itu sebagai seorang perempuan itu ada di belakang. Anas ada di depan, di sampingnya ada anak yatim, anak kecil. Ya. Lalu di belakang itu perempuan. Laki-laki, walaupun anak kecil itu tetap posisinya ada di depan. Nggak boleh
disejajarkan dengan perempuan. Ya. Misalnya bapak sholat berjamaah di rumah, bapak punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu nggak boleh anak laki-laki bapak disejajarkan dengan anak perempuan. Bikin barisannya berarti banyak dong Pak Ustaz. Iya, bikin barisannya banyak. Pertama adalah imam, baris kedua adalah makmum pertama, yaitu anak laki-laki. Nah, baris ketiganya itu anak perempuan dan istri. 2 anak perempuan dan istri 1. Jadi ada 3 baris bersama imam itu, atau 2 baris makmumnya. Ya, nggak boleh anak kecil yang laki-laki itu disejajarkan barisannya dengan anak perempuan, walaupun anaknya masih kecil. Ya, nah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada anak yatim yang masih kecil dan itu sejajar dengan saya, kata Anas. Ya, sejajar dengan saya. Baru ada ibu namanya Ibu Sulaim. Ibu Sulaim itu yang udah dewasa, ada di belakang laki-laki. Seperti itu ya. Jelas ya? Jelas. Baik. Sekarang anak kecil dan orang-orang perempuan. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaj'alur rijal quddamal ghilman. Ini menjelaskan tentang barisan orang dewasa dan barisan anak kecil. Bagusnya itu dicampur nggak sih Pak? Orang dewasa dengan anak kecil itu. Ketika kita sholat berjamaah, misalnya bapak bawa anak laki-laki ke masjid, lalu karena ini anak bapak itu ditaruh di depan, karena bapaknya shopnya di depan, kemudian anaknya ikut dibawa, taruh di depan. Pernah lihat nggak kejadian begitu? Mereka, ya. Nah, secara hukum atau secara konstitusi atau secara syariat itu bagaimana? Baik apa enggak? Boleh apa enggak? Ya, ini lagi-lagi pentingnya ngaji ya. Kita memang luar biasa ya, kalau kita nggak ngaji dan nggak buka kitabnya, kita akan kesulitan ya, Kita bisa saja menerapkan, udahlah anak laki-laki yang kecil-kecil itu taruh di belakang. Cuman kan kita nggak tahu kitabnya. Ya, problemnya kan itu. Ini yang membedakan antara yang ngaji dengan yang nggak ngaji. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga sering menyindir, ya, mengkritik. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang enggak tahu dengan orang yang tahu? Orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Tentu saja jawabannya pasti beda. Karena yang membedakan manusia itu sesungguhnya antara berilmu dan tidak berilmu. Kalau soal makan, semua manusia makan. Benar Pak Imam? Nah, ya. Kalau soal jalan-jalan, semua manusia jalan-jalan. Kalau soal berkeluarga, beristri, semua manusia juga beristri. Ya, punya anak, ya punya anak. Gitu. Ya. Tapi yang membedakan kita itu, ya, makom kita ada di mana, itu antara berilmu dan gak berilmu. Itu saja. Ya. Maka jangan heran kalau orang berilmu itu selalu duduknya ada di depan. Nah, contohnya para sino. Itu. Pak Haryanto, jangan tersinggung ya. Waduh, saya duduk di belakang. Maksud saya yang baca ini gitu kan. Kan di depan ya, Pak. Ya. Gitu.
Wah, saya pernah ngadain pengajian, itu jamaahnya nggak ada Pak yang mau duduk di depan saya. Duduk di samping semua begini. Di depan saya kosong. Saya ngajarin siapa sebenarnya itu? Nggak mau dia duduk di situ tuh, nggak mau. Duduknya di sini semua Pak. Wah, ini mau orang nih pengen sejajar kali ya gitu. Ya. Akhirnya saya ngalah waktu itu. Ngalahnya gimana? Saya duduknya di situ Pak, di tiang, kemudian ngadepnya ke sono. Jawabannya di situ tuh. Nah ini baru benar saya bilang gitu. Ngaji itu di mana-mana itu berhadapan dengan guru. Kenapa? Melihat wajah guru, melihat wajah ustadz itu dapat pahala jemaah. Jangan dikira Pak Mustafa ngelihat muka saya tuh nggak dapat pahala. Dapat pahala. Tapi ketika adanya di samping sebelah kiri sini, sebelah kanan itu kan nggak ngelihat. Saya sendiri juga tidak melihat dia. Gitu. Nah itu jadi nggak ada komunikatif, nggak ada hubungan dua arah antara guru dengan murid, ya, antara ustadz dengan jamaahnya. Ya, gitu. Baik, jamaah rahimakumullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alur rijal quddamal ghilman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, menjadikan, ya, memposisikan orang laki-laki yang dewasa, ya, di depan. Ya. Wal ghilman khalfahum, sedangkan anak-anak kecil ada di belakangnya. Jadi jangan sekali-kali kita meletakkan anak kecil ada di saf awal. Karena itu problemnya apa? Problemnya adalah tidak membuat jamaah yang ada di samping kanan kiri itu nyaman, Pak. Pak Husain pernah sholat di sampingnya anak kecil? Pernah gak? Nyaman gak Pak? Pasti gak nyaman ya. Pasti gak nyaman gitu. Bocah ini. Iya. Jadi tingkat kekhusyuan Bapak pasti akan berkurang. Ya, pasti akan berkurang. Itu di sampingnya. Terlebih anak kecil itu ada di depan. Anak kecil ada di saf awal. Saf kedua orang dewasa. Ini orang dewasa yang ada di saf 2 itu melihat tingkah pola anak kecil, ada. Iya. Mau ditegur sedang sholat, iya, nggak ditegur risih kan gitu. Bapak tahu sendiri kan anak kecil itu kalau sholat, ya nggak? Dia nggak bisa diam Pak, anak kecil itu. Kalau takbir, Allahu Akbar, udah. Pasti selesai takbir itu ngelihat bapak kanan kiri udah pada takbir begini, dia plengok pasti, tengok ke sono kemari, itu, ya. Tapi ironinya kalau udah salam nih, pasti dia pada diam, anteng aja. Wal ghilman khalfahum, anak kecil itu ada di belakang. Wanisa khalfal ghilman, orang perempuan itu posisinya ada di belakang anak-anak kecil. Jadi urutannya dewasa, anak kecil, baru orang perempuan. Ya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Warawal jamaah, dan al jamaah meriwayatkan ilal Bukhari, kecuali Imam Bukhari. Kalau jamaah itu berarti 5 muhaddisin. Ya. Bapak kalau pernah ngaji hadis itu kita sering ketemu dengan rawahul jamaah. Kalau itu disebut dengan rawahul jamaah itu berarti 5 ahli hadis. Ya. Kalau rawahu syaikhoni diriwayatkan oleh 2 syekh. Syaikhoni itu berarti Bukhari, Muslim. Kadang-kadang juga kita dengar muttafaqun alaih, berarti disepakati oleh para
ahli hadis. Itu Bukhari Muslim yang nyepakati. Ya. Nah, ini ada hadis warwal jamaah gitu. Al jamaah itu illal Bukhari, kecuali Bukhari, yaitu Muslim, 5 itu ya. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya. Ngan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya barisan buat orang dewasa, buat orang laki-laki itu adalah barisan pertama, shop awal. Shop awal itu nggak ada tandingannya, Pak. Iya. Bapak pernah dengar nggak orang bisa jadi wali? Jadi wali hanya karena sholat 5 waktu shop awal 40 hari. Ya. Nih Bapak kalau ingin jadi wali bisa melalui jalur ini. Haryanto barangkali ingin naik derajatnya, pengen jadi wali saya. Sholat 5 waktu shop awal terus, Pak. 40 hari. Sanggup nggak, Pak? Ya kalau udah 40 hari ternyata nggak jadi wali juga, ya diulang, atau setidaknya sudah bisa jadi wali santri atau wali murid. Khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya shop buat laki-laki yaitu shop awal. Wa syarruha akhiruha. Ini jamaah. Dan seburuk-buruknya, kata Rasulullah, seburuk-buruknya shop, seburuk-buruknya barisan itu adalah barisan terakhir. Kalau sholat berjamaah ini ada 10 baris, 10 shop misalnya, maka di shop ke-10 itulah yang paling buruk. Karena yang ada di shop akhir itu pasti motivasinya macam-macam. Ya. Beda dengan orang yang sholat berjamaah ada di shop awal. Niat untuk melaksanakan sholat itu sungguh-sungguh. Tapi yang di shop awal itu ntar aja lah. Itu ada antar ajanya. Ya. Atau faktor lain, santai aja. Ya. Kesungguhan untuk melaksanakan berjamaah itu kurang. Karena demikian kita tetap berhusnudzon bisa saja yang di shop awal itu karena faktor kesibukan, karena faktor lain-lain gitu ya. Tapi Rasulullah sudah mengkritik bagi mereka yang berdiri di shop akhir, dan shop akhir itu oleh Rasulullah adalah basyarruha, seburuk-buruknya barisan, seburuk-buruknya shop. Sedangkan ada dalam hadis lain yang menceritakan bahwa orang yang senantiasa, ini senantiasa ya, orang yang senantiasa sholatnya itu selalu ada di shop terakhir, besok masuk surganya pun belakangan. Ya. Maka kalau sholat shop terakhir, ya jangan senantiasa. Jangan selalu, cukup sekali 2 kali aja gitu. Ya. Cukup sekali 2 kali aja ada di shop terakhir karena faktor kesibukan ataupun karena faktor terlambat. Tapi jangan diniatin. Enggak apa-apa, saya shop akhir aja gitu. Tenang aja. Nah, kalau diniatin begitu, khawatir nanti masuk surganya belakangan gitu. Yang lain udah pada kelon sama bidadari ya. Ini masih ngantri aja. Masih ngantri lama itu. Ya. Masyaallah.
wa syarruha akhiruha. Nah, ini buat laki-laki. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Nah, ini untuk perempuan. Sebaik-baiknya barisan atau sop untuk perempuan adalah sop akhir. Balikan berjamaah itu tempat perempuan. Itu kan ada sop 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang paling bagus buat perempuan itu malah sop akhir. Sop akhir ya paling bagus gitu. Wa syarruha kata Rasulullah awwaluha. Ya. Seburuk-buruknya sop buat perempuan adalah sop awal. Kenapa sop awal itu paling buruk? Karena akan terjadi ikhtilat, campur dengan laki-laki. Ya. Maka jarang orang laki-laki itu melihat sop perempuan yang di belakang, ya enggak? Pasti yang dilihat adalah sop awal. Siapa tuh yang di depan? Sop awal. Karena sop awal buat perempuan itu rawan, ya. Rawan untuk terjadi fitnah. Apalagi kebetulan perempuannya cakep gitu, di depan pisan. Wah, udah. Ya, udah cakep janda lagi. Itu masalah itu. Ya. Maka yang baik buat perempuan itu ada di belakang, ya, belakang. Ini penjelasan fikihnya nih jemaah. Kenapa sop buat perempuan itu yang paling baik adalah di belakang. Wa inna makana, ini fikihnya. Wa inna makana khairu sufufin nisa akhiruha lima fi dzalika minal bu'di ngan mukhalatatir rijal. Barisan perempuan itu yang paling baik adalah di belakang itu karena menghindari, ya, campur dengan orang laki-laki. Sementara sop awal itu bikhlafil wuqufi fi sofil awal, beda dengan perempuan yang berada di sop awal, kata fikihnya, kata Syed Sabiq. Perempuan yang berada di sop awal itu rawan terjadinya ikhtilat birrijal, jadi campur dengan laki-laki karena jaraknya memang dekat, ya enggak? Sop terakhir laki-laki, ya enggak? Nah, pas di belakang laki-laki itu kan sop perempuan. Itu jaraknya dekat dan itu ikhtilat. Untuk itulah Rasulullah SAW bahwa menjelaskan untuk barisan perempuan itu baiknya ada di belakang. Jelas jamaah? Ya, jadi urutannya adalah imam, laki-laki dewasa, kemudian kalau ada anak-anak di belakang. Kalau bapak sholat bawa anak, jangan anaknya dibawa ke depan, tetap anak taruh di belakang, kecuali takut hilang. Ya, sholatnya di Istiqlal misalnya itu. Kalau taruh belakang bisa hilang anak bapak. Udah pegangin, taruh di sampingnya gitu. Ya, atau sholat di Mekah, di Madinah itu selalu ada di sampingnya. Tapi kalau di kampung sendiri, di wilayah sendiri, di perumahan sendiri, sudah bawa anak laki-laki taruh di belakang. Karena itu mengganggu jamaah yang lain. Ya, seperti itu jamaah kajian fikih sunnah pada malam ini. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, falyatafaddal masykur.